berikutnya baru kita masuk ke analisis persaingan. Menurut Craven and Pearce, jadi analisis persaingan menurut Craven dan Pearce itu ada 5 langkah. Yang pertama, kita perlu mendefinisikan arena persaingan seperti apa. Langkah yang kedua adalah mengidentifikasi dan menggambarkan pesaing-pesaing kunci, kemudian mengevaluasi pesaing-pesaing kunci. Setelah melakukan evaluasi, perlu melakukan antisipasi aksi pesaing-pesaing, dan langkah kelima adalah mengidentifikasi pesaing potensial. Jadi selain kita mengidentifikasi pesaing yang kunci yang saat ini, kita juga perlu mengidentifikasi pesaing potensial. Jadi pesaing yang mungkin nantinya bisa menghadang langkah kita gitu ya. Nah, ini langkah-langkah ini bisa digunakan untuk menyusun analisis persaingan. Nah, berikutnya kita perlu memahami tentang keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing itu apa? Keunggulan bersaing adalah kemampuan perusahaan melakukan satu atau lebih praktek bisnis yang tidak dapat disamai atau dilebihi pesaing. Dia mempunyai keunggulan gitu ya, keunggulan dibandingkan pesaing yang lain. Menurut Michael Porter, keunggulan bersaing dimaksudkan harus bersifat dinamis. Artinya dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kemudian mengenai ini, menurut Han, dia mencatat berbagai pendapat mengenai penyebab sebuah perusahaan mampu memperoleh keunggulan bersaing. Jadi ada beberapa faktor yang kemudian bisa menyebabkan sebuah perusahaan itu mencapai keunggulan bersaing. Faktor yang pertama mungkin terkait dengan faktor-faktor industri. Pendapat ini adalah Porter yang menyatakan bahwa keunggulan bersaing sebuah perusahaan tidak terlepas dari faktor industri, di mana perusahaan itu berada, yaitu kekuatan tawar-menawar dengan pembeli, kekuatan tawar-menawar dengan pemasok, potensi pendatang baru, produk pengganti, dan persaingan antar perusahaan sejenis. Ini teori yang terkenal. Silahkan nanti Anda bisa baca lebih lagi ya. Ini judul teorinya Porter's Generic Theory gitu ya. Jadi ini menjelaskan beberapa macam faktor-faktor industri yang mempengaruhi keunggulan bersaing sebuah perusahaan. Kemudian ada lagi faktor lain yang mempengaruhi keunggulan bersaing, yaitu kompetensi spesifik perusahaan. Pendapat ini dipelopori Hamel dan Kahalat. Keduanya menyatakan bahwa agar mampu bersaing, setiap perusahaan harus memiliki praktek bisnis yang unik, jadi yang berbeda gitu ya. Dikatakan the best they can do gitu ya. Jadi mempunyai sesuatu yang berbeda, kompetensi yang berbeda. Selain dua itu ada juga faktor lain terkait dengan sumber daya yang tidak dapat ditiru, kemudian kemampuan yang dinamis, proses pembelajaran yang baik, relasi yang menciptakan nilai potensial, inovasi, dan ekuitas merek. Ini beberapa macam faktor-faktor yang mempengaruhi keunggulan bersaing ya. Saya lanjutkan. Kemudian berikutnya terkait analisis persaingan, yang perlu dilakukan adalah mengukur keunggulan bersaing.
Nah, ada beberapa hal yang bisa dicontohkan terkait dalam proses pengukuran keunggulan. Misalnya bisa tercermin dari bahan baku yang berkualitas, atau mungkin jaringan bengkel yang luas dan rapi, atau mungkin bisa diukur dari proses produksi yang efisien. Nah, beberapa contoh di atas itu bisa dipakai untuk mengukur keunggulan bersaing. Dan satu hal lagi yang perlu diingat bahwa keunggulan ini harus tercermin pada nilai konsumen atau perceived value, disingkat PV, di mana artinya nilai tersebut atau nilai konsumen tersebut dapat dinyatakan atribut per atribut, dapat pula nilai konsumen secara keseluruhan. Misalnya atribut per atribut ya, misalnya contohnya misalnya produk Honda gitu ya. Misalnya dari atribut apa modelnya, atau dari atribut inovasinya, atau dari atribut harganya, atau dari atribut layanan purna jualnya, speednya, ya betul seperti itu. Jadi nilai ini bisa dinyatakan per atribut atau dapat dinilai secara keseluruhan. Jadi dilihat secara keseluruhan seperti apa oleh konsumen. Nah, itu ya. Jadi perlu mengukur keunggulan bersaing. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan dalam analisis persaingan yaitu analisis lingkungan makro. Analisis lingkungan makro itu apa? Lingkungan makro adalah pelaku-pelaku atau kekuatan eksternal yang selain mempengaruhi perusahaan juga mempengaruhi komponen-komponen mikro lainnya. Misalnya ekonomi, politik, hukum, peraturan, teknologi, dan tren industri. Nah, yang perlu dicermati pada lingkungan makro ini bukan hanya pengaruh langsungnya pada perusahaan, tetapi juga komponen mikro yang lainnya. Komponen mikro yang lainnya tadi contohnya supplier, pesaing kita, pelanggan kita itu ya. Nah, yang pada akhirnya itu juga akan berpengaruh pada perusahaan secara tidak langsung. Seperti itu. Nah, ini 6 hal ini perlu kita perhatikan dalam menyusun atau melakukan analisis persaingan. Nah, kemudian analisis situasi lingkungan yang terakhir adalah analisis potensi pasar. Ada 6 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita perlu melakukan estimasi atau mengestimasi atau memperkirakan besarnya pasar. Seberapa besar sih pasar yang mau perusahaan itu masuki gitu ya. Kemudian perlu melakukan juga riset pemasaran, kemudian klasifikasi riset pemasaran, proses riset pemasaran, syarat-syarat riset yang baik, dan riset untuk pemasaran strategis. Kita akan bahas satu persatu mengenai estimasi ukuran pasar. Jadi estimasi ukuran pasar ini penting untuk diketahui ya. Nah, dalam melakukan estimasi ini dapat dilakukan beberapa metode. Misalnya menggunakan judgement. Pendekatan paling mudah dan murah adalah judgement. Karena sifatnya bersifat subjektif, metodenya tidak ilmiah dan juga beresiko, sekalipun dilakukan oleh orang yang sangat berpengalaman. Jadi ini mengestimasi atau mengira ukuran pasar itu dengan sifatnya subjektif menurut seorang sumber gitu ya. Dan ini dikatakan juga sangat beresiko, tapi sangat simpel, sangat mudah. Kemudian untuk mengukur pasar lainnya bisa melakukan survei.
misalnya melakukan wawancara dengan pelanggan, kemudian nah pelanggan ini kemudian bisa dikategorikan menjadi dua ya, pelanggan aktual dan pelanggan potensial. Survei ya, untuk bisa dilakukan melalui survei, atau juga bisa dilakukan melalui time series analysis. Metode ini menggunakan data-data penjualan untuk mengestimasi penjualan yang akan datang. Ada 4 pola data yang dipertimbangkan: tren, siklus, musim, dan pola acak. Jadi mengestimasi pasar juga bisa dilakukan menggunakan metode time series analysis. Kemudian metode yang lain adalah menggunakan statistical demand analysis. Metode ini memberikan perhatian pada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan ditempatkan sebagai variabel dependent dan faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai variabel independent. Keberadaan komputer amat penting dalam metode ini sebab data yang banyak dan pola hubungan yang rumit antara variabel dan independen dimodelkan. Metode ini bermanfaat dalam keadaan stabil. Apabila keadaan cepat berubah, metode ini tidak bermanfaat. Jadi intinya ada 4 metode yang bisa digunakan untuk mengestimasi ukuran pasar. Yang pertama menggunakan judgment, yang kedua menggunakan survei, yang ketiga menggunakan time series analysis, dan yang keempat menggunakan statistical demand analysis. Ya. Oke, silakan. Berikutnya melakukan riset pemasaran. Untuk riset pemasaran ini saya skip aja, nanti mungkin bisa dibaca sendiri. Saya langsung ke ini ya, ke kelima, syarat-syarat riset yang baik. Menurut Cooper dan Linder, ada beberapa kriteria atau syarat riset yang baik. Yang pertama, tujuan dinyatakan secara jelas, proses riset dipaparkan secara terperinci, desain riset direncanakan secara terperinci juga, memenuhi standar etika, terus kemudian keterbatasan riset dinyatakan secara terus terang, kedalaman dan metode analisis dilakukan sesuai kebutuhan, temuan-temuan dikemukakan secara pasti, kesimpulan disesuaikan dengan analisis, dan syarat terakhir adalah pengalaman peneliti tercermin dalam riset. Ini beberapa hal mengenai analisis potensi pasar yang perlu diperhatikan ya. Oke, saya pikir ini sudah modul 2 seperti itu saja ya, mengenai analisis situasi pasar. Sampai sejauh ini ada pertanyaan enggak? Jangan-jangan ini sudah pada tidur semua. Apalagi suara saya pelan gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya enggak ini? Kalau enggak ada yang bertanya, saya buat kesimpulannya. Oke. Jadi yang hari ini kita pelajari itu sangat gampang sebetulnya, mengenai analisis situasi pasar. Nah, analisis situasi pasar itu dibedakan menjadi 4: analisis lingkungan pemasaran, analisis pelanggan, analisis situasi persaingan, dan analisis potensi pasar. Nah, kemudian untuk analisis lingkungan pemasaran itu ada 3 macam: internal, mikro, dan pasar global. Kalau internal contohnya apa tadi? Misalnya ketersediaan sumber daya, kemudian budaya dan struktur organisasi ya. Nah, kalau mikro ini terkait dengan